Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku yang Tuhan kasihi, pagi ini, mari kita bersama-sama merenungkan tentang tema yang seringkali sulit diterima dalam hidup kita, yaitu ketika Allah mengubah rencana kita. Kadang-kadang, kita memiliki gambaran yang jelas tentang masa depan kita, impian yang ingin kita capai, dan rencana yang kita susun dengan hati-hati. Namun, terkadang Allah memutarbalikkan semua itu dan mengarahkan langkah kita ke arah yang tak terduga. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, tertulis dalam Yesaya 55, ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi perubahan besar dalam hidup ini. Mungkin rencana kita telah berantakan, dan kekecewaan serta ketidakpastian telah mengisi hati kita. Namun, pada saat-saat seperti ini, marilah kita berhenti sejenak dan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan yang kita layani. Ketika Allah mengubah rencana kita, itu bukan tanda bahwa Dia tidak peduli atau mengabaikan kita. Sebaliknya, itu menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang bijaksana, yang melihat masa depan kita secara menyeluruh, dan memiliki rancangan yang lebih baik bagi kita. Dalam perubahan ini, kita diajak untuk merenungkan kebesarannya, mengandalkannya sepenuhnya, dan percaya bahwa rencananya adalah yang terbaik untuk kita. Mungkin kita tidak selalu mengerti mengapa perubahan ini terjadi, dan mungkin hati kita terluka dan bingung. Tetapi dalam saat-saat ini, ada keindahan yang muncul ketika kita menyerahkan kendali kepada Allah. Kita belajar untuk melepaskan diri dari keterikatan pada rencana dan impian kita sendiri, dan mengandalkannya sepenuhnya. Kita belajar untuk tumbuh dalam kepercayaan dan iman, mengetahui bahwa Allah selalu hadir di tengah-tengah perubahan, dan mengarahkan langkah kita. Saudaraku, berikut ini adalah beberapa pertimbangan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, perbedaan pemikiran Allah dan manusia. Firman Allah dalam Yesaya 55, ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab pemikiranku bukanlah pemikiranmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Sebab sejauh langit lebih tinggi dari bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu. Saudaraku, manusia memiliki keterbatasan dalam pemahaman dan visi, sedangkan Allah melihat gambaran yang lebih luas, dan memiliki pengetahuan yang sempurna. Oleh karena itu, ketika Allah mengubah rencana kita harus percaya bahwa Dia melakukannya dengan hikmat, dan kasih-Nya yang sempurna. Yang kedua, rencana Allah yang lebih baik. Meskipun perubahan rencana bisa sulit untuk diterima, kita harus memahami bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik bagi hidup kita. Yeremia 29, ayat 11 menyatakan,
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, meskipun mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, rencananya adalah rencana yang penuh harapan dan membawa kebaikan bagi kita. Yang ketiga, segala sesuatu bekerja untuk kebaikan. Ketika Allah mengubah rencana kita, kita harus mengingat bahwa Dia dapat menggunakan setiap situasi untuk bekerja secara keseluruhan demi kebaikan kita. Roma 8, ayat 28 mengatakan, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudaraku, meskipun tidak selalu mudah untuk melihatnya di saat perubahan terjadi, kita bisa mempercayai bahwa Allah sedang bekerja di balik layar dan memenuhi rencananya yang sempurna. Saudaraku, sebagai aplikasi renungan kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, berserah dan mempercayai Allah. Ketika rencana kita berubah, marilah kita berserah sepenuhnya kepada Allah dan mempercayainya. Percayakan hidup kita kepadanya yang memiliki rencana yang lebih baik bagi kita. Doakan agar kita memiliki kepercayaan dan ketenangan dalam menghadapi perubahan tersebut. Yang kedua, terbuka terhadap perubahan. Meskipun perubahan bisa menakutkan, marilah kita tetap terbuka dan fleksibel terhadap apapun yang Allah bawa dalam hidup kita. Jadikanlah perubahan sebagai kesempatan untuk tumbuh dalam iman, belajar dari pengalaman baru, dan mengembangkan karakter yang lebih kuat. Yang ketiga, cari kebenaran dalam firman Allah. Saat menghadapi perubahan, marilah kita mencari petunjuk dan arahan dalam firman Allah. Firman-Nya adalah sumber kebijaksanaan dan pedoman yang dapat membimbing kita melalui setiap tahap hidup. Saudaraku, doakan agar hati kita selalu terbuka dan menerima dengan sukacita ketika Allah mengubah rencana kita. Percayalah bahwa Dia memiliki rencana yang indah dan sempurna untuk hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, dalam renungan pagi ini, kita telah merenungkan tentang ketika Allah mengubah rencana kita. Meskipun perubahan itu sulit dan terkadang membingungkan, kita diberikan tantangan untuk mempercayai rencananya yang lebih baik, dan mengandalkannya dalam setiap langkah hidup kita. Saudaraku, mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami perubahan yang sulit dipahami, atau mungkin sedang menghadapi kekecewaan karena rencana kita tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi ingatlah, Allah adalah Tuhan yang bijaksana dan penuh kasih. Dia memiliki gambaran yang lebih besar tentang hidup kita, dan Dia selalu mengarahkan langkah kita menuju kebaikannya. Ketika Allah mengubah rencana kita, marilah kita membuka hati dan membiarkan iman kita tumbuh. Marilah kita mempercayai bahwa Dia selalu ada bersama kita, menguatkan kita, dan memimpin kita menuju rencananya yang lebih indah. Dalam perubahan ini, kita diajak untuk melepaskan kendali, berserah sepenuhnya kepadanya, dan membiarkan Dia bekerja dalam hidup kita. Jadi, ketika perubahan datang, jangan biarkan kekecewaan dan keraguan menguasai hati kita. Sebaliknya, hadapi perubahan dengan penuh kepercayaan dan keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang mengarahkan langkah kita. Dalam setiap perubahan, kita akan menemukan kesempatan untuk tumbuh dalam iman, belajar dari pengalaman baru, dan membangun hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Saudaraku, marilah kita meninggalkan renungan ini dengan hati yang penuh harapan dan sukacita. Kita tahu bahwa ketika Allah mengubah rencana kita, itu adalah bagian dari rencananya yang lebih besar dan sempurna. Mari kita hadapi setiap perubahan dengan penuh keyakinan, dan mempercayai bahwa Allah akan membawa kita melalui perjalanan ini dengan kekuatannya. Semoga kita semua dapat hidup dalam kesadaran akan kehadiran dan pengarahan Allah dalam hidup kita.
marilah kita membiarkan Dia mengubah rencana kita, dan membawa kita menuju rencananya yang indah dan sempurna. Terimalah perubahan dengan penuh kepercayaan, dan biarkan Allah memimpin setiap langkah hidup kita. Sekarang, marilah kita melangkah keluar dalam sukacita, dan siap menghadapi apapun yang Allah bawa dalam hidup kita. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkat, dan kesempatan untuk tumbuh lebih dekat dengannya. Tuhan memberkati dan memimpin kita semua dalam setiap perubahan, dan perjalanan hidup kita. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.